Baik, dilanjutkan ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Endi Wahyudi, SIP LSI, selaku Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup. Karena kita tahu di mana ada pasar, di situ ada sampah. Itu tidak di mana-mana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi kepada Pak Endi Wahyudi, SIP MSI, dipersilakan dengan segala atas kesempatannya, kepada yang terhormat Sekretaris DPMD, kemudian narasumber serta rekan-rekan semua yang hari ini hadir. Perkenalkan Pak, saya Endi Wahyudi, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu Pak. Bicara sampah ini memang Pak nggak ada habisnya Pak. Kita sebagai leading sektor terkait dengan persampahan ini kadang selalu menjadi menjadi semacam ketika ada sampah-sampah liar kita yang disalahkan Pak, padahal sampah itu dari masyarakat bukan dari kita. Tapi tidak apa-apa, yang namanya tugas itu adalah amanah Pak. Kita terima, kita perbaiki, kita sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara mengelola sampah yang baik. Kemudian terkait dengan masalah sampah pasar, pasar desa ini Pak, mungkin dari 20 pasar desa yang ada di Kabupaten Indramayu ini belum ada yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup ya Pak. Apa sampahnya nggak ada Pak? Ada. Ya, saya baru tahu Pak. Karena selama ini kadang hanya desa saja yang bekerja sama MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengangkutan sampahnya. Karena menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu pengelolaan sampah itu banyak tujuannya Pak. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas lingkungan, kemudian meningkatkan kesehatan masyarakat, kemudian yang ketiga menjadikan sampah sebagai sumber daya. Menurut Undang-Undang 18 ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kemudian ada lagi Perbup Indramayu Nomor 50 Tahun 2012. Kemudian Perda Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Next. Nah, apa itu sampah pasar? Sampah pasar adalah limbah yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan di pasar. Mungkin sampah pasar ini lebih banyak jenisnya organik Pak. Kalau di Banyumas itu Pak, organik itu ditumpuk di blong, bahasa kita mau blong Pak ya. Itu ditumpuk kemudian dikasih dedak Pak. Tapi organik ya Pak, nggak ada plastiknya. Tumpuk lagi, dikasih dedak lagi sampai penuh, kemudian dikasih empat Pak. Tahu nggak empat Pak? Campur empang nggak Pak? Tuh bikin apa? Ketika kita baru menabur empang itu dikasih empat biar ya ditutup selama 3 hari, itu bisa buat pakan ternak Pak, pakan bebek. Nah, saya makan bebek tuh Pak, enak. Ya Mas Ian, waktu ke Banyumas ya. Iya kasih. Burung juga enak, burung. Iya. Kemudian kenapa kita harus mengelola sampah pasar? Yang pertama itu untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan Pak. Karena kalau pasar ini bersih dari sampah, tentunya pengunjung yang akan membeli ini akan merasa nyaman Pak. Setidaknya menjadi pasar super teman ini aja. Jadi bisa menjadi daya tarik Pak. Kemudian
mencegah pencemaran udara dan air serta tanah. Otomatis kalau banyak sampah organik, apalagi yang sudah menginap, ini akan menimbulkan bau, Pak. Bau yang lumayan lah, kayak TPA gitu. Terus mendukung kesehatan masyarakat dan keindahan lingkungan. Next. Di Kabupaten Indramayu ini sebentar lagi, Pak, akan dibangun TPST, Pak. Saya bolak-balik ke Bandung, Jakarta untuk agar apa? Segera terrealisasi bantuan tersebut. Karena ketika TPST itu terbangun, otomatis lokasi sekitar TPST bisa ikut kerja minimal. Karena kita akan mengolah sampah 300 ton, Pak, per hari. Ya. Dulu saya kepala TPA itu 5 tahun, Pak. Dari awal saya tahun pertama itu sampai yang masuk sekitar 150 ton. Kemudian nambah lagi 175, 200. Sekarang bahkan sehari itu 200 ton lebih, Bu. Misalkan didol setonnya 1.000 gak, Bu, ya? Kita disebut, Bu. Cuma ya gimana, nggak bisa dijual. Karena kita hanya bisa mengelola yang organik, dijadikan kompos. Bapak-bapak kalau punya tanaman pengen minta kompos, ke TPA saja, Pak. Gratis. Ya, kompos ini gratis. Cuma kalungnya itu gede, Pak. Karena nggak ada kalau karung. Pak Bambang ini dulu KTU saya nih. Sekarang jadi kasih PMD ya, di Kecamatan Indramayu. Menemani saya sekitar 4 tahunan lah di TPA. Nah, pembangunan TPST ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar, karena otomatis nanti sampah yang 300 ton ini masuk ke TPST ini akan dikelola menjadi RDF briket, Pak. Nanti bisa dijual ke Indosemen untuk bahan bakar pencampur batu bara. Cuman lumayan juga untuk pengelolaannya itu. Makanya saya sama supir yang jorok itu kadang suka kesel, Pak. Ini mobil ini milik negara, agar dirawat dengan baik, harganya nggak murah. Apalagi kalau sudah bicara berat, Pak. Bulldozer itu nggak ada yang semiliar, Pak. 3 miliar. Ekskavator tuh paling murah, PCB 210 itu sekitar 1,8 miliar. Jadi biaya kos untuk persampahan di kita ini lumayan besar. Oleh karena itu, manfaatkan, Pak, bagi mungkin pasar-pasar desa, pasar-pasar tradisional ini, bagaimana sih cara mengelola sampah yang baik untuk pasar? Banyak caranya, Pak. Yang organik bisa dimanfaatkan untuk kompos. Yang plastik, botol-botol bisa dirutuk, Pak, dijual. Nah, kalau kiranya nanti teman-teman semua pengelola pasar desa ini memerlukan sarana dan prasarana terkait dengan persampahan, boleh, Pak. Kita saling saling bantu lah, apalagi sama masyarakat. Jadi misalkan, Pak, saya ini di pasar desa A ada ke 20 warung, Pak. 20 yang jualan lebih ya. 180, Pak. Banyak tuh kan. Nah, dari 100 los pasar desa ini tentunya pasti akan menghasilkan sampah, Pak. Lebih bagus tiap los pasar mempunyai minimal tempat sampah ya, ke Pak, bekas cat kan. Bekas cat yang 25 kilo itu kan. Biasanya yang ngelola siapa, Pak? Pasar-pasar desa? Ada nggak? Biasanya Pak ada satgas sampahnya. Ya. Kalau di yang lainnya? Ya. Yang mandor pasar, Pak. Ada ya? Ya. Nah, pengangkutannya apa, dibuang, Pak? Di sawah-sawah, Pak? Bakar? Buang, Pak. Bukan bakar itu ya? TPS, Pak. Buang TPS, Ya. Pak. TPS, ya. Jadi lebih baik, Pak, dalam mengolah sampah ini, kalau dibakar nanti akan menimbulkan polusi udara. Kemudian kalau dikubur juga sama. Nanti lama-kelamaan ini, Pak, sampah itu akan menghasilkan gas metan, Pak. Kalau dikubur itu.
karena kejadian di Bandung itu TPA yang kebakaran itu gara-gara gas metan Pak. Dan di dalam tumpukan sampah setinggi 20 meter itu, di dalamnya itu ada gas Pak. Itu ketika dialirkan dengan paralon, itu bisa menjadi keluar api Pak. Ya, jadi jangan dianggap sepele Pak. Makanya di TPA itu kita bikin cerobong agar gas metan itu keluar Pak. Karena kalau lama-kelamaan ditimbun tidak bisa keluar, ini bisa berbahaya juga. Ketika ada percikan api bisa menghasilkan ledakan. Oleh karena itu pemerintah kita juga sebenarnya sedang mengupayakan tiap pasar ini ada biodigester Pak Edi. Kemarin saya juga sudah ngobrol dengan Pak Kadis, terus Perindak. Pak, kalau kiranya sampah organik ini bisa dimanfaatkan, digunakan untuk bahan bakar, ini lebih baik Pak. Karena biodigester itu ada semeja segini Pak, dia dicampur dengan cacahan organik, kayak misalkan sawi yang sudah busuk Pak, itu dicacah. Aku baiklah, yang penting mah godong-godongan Pak, yang penting mah aja godong ganja Pak, karing kan. Nah itu dicampur, kemudian dikasih kotoran sapi, nah itu 3 hari bisa keluar api Pak. Nah tentunya bisa dialirkan ke los-los Pak. Nah sekarang di Cimanuk Pak yang sedang dilakukan seperti itu. Barangkali pengen melihat, boleh di Cimanuk tuh. Itu sudah berjalan ya Mas Riko ya. Di Cimanuk itu menggunakan biodigester yang menghasilkan bahan bakar untuk KWW dan kopi Pak. Jadi tidak menggunakan kompor gas manin gratis. Nah kemudian terkait dengan los-los yang ada, kiranya memang kalau membutuhkan bantuan dari pemerintah, silakan koordinasi dengan lingkungan hidup Pak. Kayak misalkan butuh landasan kontainer untuk penempatan sampah, pengumpulan sampahnya, atau TPS, nanti akan kita data, akan kita upayakan, akan kita survei apakah tanahnya ini sudah layak atau tidak Pak. Karena untuk pembangunan landasan kontainer ini status tanahnya harus tanah pemerintah Pak, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Tidak boleh tanah BWWS, tanah-tanah di luar pemerintah itu tidak boleh. Nanti kejadiannya sering kita juga membangun landasan, akhirnya suruh dibongkar lagi Pak. Sedangkan ketika sudah dibangun itu sudah tercatat di aset Pak. Kita kan jadi ada itu. Karena itu teman-teman semua pengelola pasar agar jangan malu-malu, koordinasi aja ke LH atau ke UPTD. Karena di kita ini Pak, LH itu memiliki 8 UPTD Pak. Yang pertama UPTD Kebersihan Indramayu, dia operatornya pengangkutan sampah di wilayah Kecamatan Indramayu, Sindang, Kewadanan lah, Kewadanan Pak. Kemudian untuk di wilayah barat itu ada UPTD Hargolis. Sama, di sana kepala UPTD ini mempunyai tugas mengangkut sampah wilayah Hargolis yang dibuangnya ke TPA Kertawinangun Bang. Kemudian UPTD Losaran, Kandang Haur. Nah, untuk wilayah sininya Jatibarang dan Karangampel. Koordinasi dengan UPTD kalau memang membutuhkan sarana dan prasarana persampahan. Nanti UPTD akan meneruskan ke kita. Nah, nanti barangkali ada yang di sini ada yang daerah ini nggak Pecuk nggak ada ya, Sindang. Pasar Camplek Pak ya, itu ya, termasuk ya. Ada di bakunya tadi. Iya sekali lagi, mudah-mudahan nanti ini akan jadi pabrik besar Pak TPSD ini Pak. Di Cimahi saja dia mengelola sampah 50 ton sehari itu karyawannya 80 orang Pak. Karyawan pekerjaan.
di kita 300 ton. Yang pakai ya. Nah nanti hasil daripada RDF ini bisa digunakan oleh PLN, kemudian Indosmen, PLTU. PLTU. Oh iya tahu ya Pak ya? Oke, saya udah pabrik kan. Oh iya. Itu ada pabrik. Di Anjatan juga ada tuh Pak, bank sampah yang kerjasama dengan IT PLN tuh. Hasilnya sama, briket, dia didampingi oleh IT PLN, dikasih mesin-mesinnya di Anjatan. Di Anjatan ya? Sumber Mulia. Oh, Anggul saya. Salah berarti ya. Anjatan masih sarang. Ya, di Sumber Mulia itu Pak ada namanya PDU, Pusat Daur Ulang Sampah. Sampai laka, Cuman itu sampah organik Pak, jadi sampah-sampah bekas jerami Pak, itu banyak juga sampahnya Pak. Jadi nanti jerami-jerami tersebut dikeringkan, digiling, kemudian dijadikan kayak dedak apa. Nah, plastiknya dicacah kecil-kecil, nah itu laku dijual Pak. Yang beli ICPN, bukan plastik Pak. Jadi plastik resek tuh Pak. Kalau di kita kan nggak kepake Pak ya. Mungkin itu saja Pak. Karena sampah ini memang teman-teman juga mungkin sudah tahu ya terkait dengan pengolahan sampah. Yang penting intinya kita dari pemerintah daerah siap membantu Pak untuk para pengurus pasar-pasar terkait dengan pengelolaan sampahnya Pak. Karena mungkin teman-teman semua juga sudah sedikit tahu lah sampah organik itu apa, sampah plastik itu apa, kemudian bagaimana cara menanganinya. Ya sampah organik pasti larinya ke kompos, sampah plastik mungkin bagi yang belum tahu mah sampah plastik kresek ini yang sering dibuang Pak. Kalau pakai botol aku mau pasir bukan apa, memulung Pak, sing korek-korek apa, itu tuh plastik tok Pak. Kadang sampah plastik ini yang menjadi masalah, sampah plastik yang resek. Padahal itu bisa digunakan Pak, dicuci ya. BBM bisa itu Pak. BBM Destilasi Pak. ya bisa, cuman teknologinya di sini belum ada ya. Larang. Sebenarnya mah sederhana sih Pak. Saya pernah ke Lombok itu ada sih Pak pengolahan itu Pak. Sampah resek tuh jadi bahan bakar di sekolah. Ya di sini nanti ya itu mungkin teknologinya apa ya kita belum ini ya. Kalau yang saya tahu mah lebih banyak dicacah, dicuci, jemur, dicacah, kemudian dicampur Pak dengan apa sampah organik, kemudian dikeringkan, dipres, itu bisa menjadi briket yang nanti kita kalah dengan batu bara. Karena pemerintah pusat juga mulai dari sekarang sedang mengurangi penggunaan bahan bakar fosil Pak, bahan bakar yang dari fosil, memanfaatkan bahan bakar dari sampah. Mungkin itu saja Pak. Barangkali masih ada satu lagi Pak ya, masih ada satu sesi lagi ya. Sekian saja, barangkali nanti ada pertanyaan nanti dikumpulkan dulu di moderator. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini